Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Kita masuk di tadi ya, probabilitas, membaca probabilitas kemungkinan terbesarnya, membaca arah dulu. Membaca arah dulu. Yang pertama yang harus kita pahami ya, sekali lagi ini yang kita bahas adalah untuk yang di trading ya, trading jangka pendek, trading harian. Ya, nanti kalau yang long term trading atau swing nanti kita bisa pisahkan ya. Kita lebih cenderung ke day trading ya. Kemarin yang swing sudah kita sedikit banyak di awal, bahkan kita sudah pernah singgung. Ya, kemudian kita akan membahas mengenai day trading ya. Kemungkinan karena kebanyakan dari kita, dari teman-teman ini cenderung ke day trading, trading harian ya. Kita sudah arahkan untuk menggunakan gaya kita sendiri. Bisa menggunakan day trading, juga bisa menggunakan nanti swing, bagaimana nanti cocoknya saja. Oke, kita lanjut. Yang kita analisakan adalah untuk trading harian, sehingga transaksinya dalam hitungan jam, selesai dalam hitungan dalam satu hari. Tidak boleh sampai berhari-hari karena kita sudah memilih day trading. Nanti ketahanan kita beda, target yang ingin kita capai juga beda. Yang pertama, lihat update candlenya, update terakhir candlesticknya. Nah, update-nya ini kita bisa lihat antara 1 hingga 10 candle terakhir yang berpengaruh. Kalau misalkan 2 candle terakhir yang sudah berpengaruh, maka cukup 2 candle. Kalau misalkan 5 candle terakhir berpengaruh, maka gunakan 5 candle. Kalau 10 candle tidak berpengaruh, berarti datar, tidak ada tren. Ya, update terakhir candle ini saya lebih mengacu pada update terakhirnya karena kita menggunakan day trading. Bahasa gampangnya yang banyak orang kenal itu adalah tren. Ya, tren dimaksud bukan tren panjang, tren yang dekat dari runningnya. Diingat ada tren ini hanya ada 2, naik dan turun. Kalau datar itu bukan tren, namanya sideways. Nah, kita tidak rekomendasi untuk masuk entry di posisi-posisi market itu datar, karena akan jadi pingpong nanti kita. Ambil buy marketnya turun, ambil sell marketnya naik. Salah sendiri ngambil posisi masih datar. Maka yang paling gampang kita potensi untuk bisa untung, ambil posisi market yang mulai tren, mulai naik atau turun. Nah, tren itu seperti apa mengenalinya ya? Mengenali tren itu seperti apa? Ya, kita masuk di mengenali tren ya, mengenali tren. Pertama, lihat high dan low-nya. Ketika dia naik, tren naik, maka high low-nya menuju ke atas. Ketika tren turun, maka high dan low-nya menuju ke bawah. Ini high-nya menuju ke bawah, high-nya menuju ke bawah, low-nya menuju ke bawah. Maka ini namanya tren turun. Secara visual, secara kasat mata akan kelihatan sudut yang terbentuk. Biasanya 45 derajat akan terlihat di sana. Dari visual pandangan mata akan terlihat market itu bergerak condong ke atas atau ke bawah. Kalau dia datar berarti masih belum ada tren. Nah, trading lebih aman, lebih nyaman, lebih potensial ketika sudah ada tren. Maka nanti ikuti trennya. Trennya dari mana? Dari tadi kita bisa lihat 1 sampai 7 candle terakhirnya seperti apa. Karakternya difahami dari tren, dari candle-candle terakhir itu mengarah kemana ya. Kemudian apakah memperkuat ya, yang naik misalkan apakah memperkuat naik atau turunnya. Nah, baru setelah kita lihat
ada kecenderungan yang sudah tampak. Kita lihat tadi misalkan di 2 candle terakhir sudah mempengaruhi dari pergerakan menuju ke atas. Maka selanjutnya kita lihat levelnya yang kedua. Perhatikan level paling penting. Level ini adalah support dan resistennya, termasuk retracement-nya. Support dan resisten. Support itu di bawah, resisten di atas. Bagaimana cara mengenalinya? Lihat ya, cara mengenali support resisten bisa dari sumbu, bisa dari sudut antara buyer dan seller. Nah, sumbu itu begini, kalau dia misalkan marketnya bergerak naik, kemudian di sana ada sumbu panjang, maka di sini bisa menjadi resisten. Ya, ketika dia bergerak turun, di sini ada sumbu, maka di sini bisa menjadi support. Atau misalkan dia bergerak naik turunnya begini ya, namanya sudut yang terbentuk. Di atas namanya resisten, di bawah namanya support. Di atas namanya resisten, di bawah namanya support. Ya, lekukannya. Support bisa menjadi resisten, resisten bisa menjadi support. Jadi begini, kalau misalkan kita sudah lihat ada support, resisten, kemudian bagaimana mengenalinya. Misalkan marketnya bergerak naik, kemudian turun lagi. Nah, di sini adalah support, di sini support, di sini resisten. Resisten itu market ketika naik dia terhenti kemudian berbalik, itu namanya resisten. Support itu harga ketika turun terhenti di situ kemudian berbalik naik, itu namanya support. Kemudian perhatikan ketika dia turun tidak menyentuh support yang di bawah kemudian naik lagi, maka ini membentuk support yang baru. Ini support juga, ini support juga. Kemudian perhatikan ketika dia naik tidak menyentuh resisten yang di atas, ternyata dia turun lagi. Maka ini juga resisten yang baru. Ketika dia turun melewati dari support, kemudian membentuk support baru, maka ini jadi support. Resistennya di mana? Resistennya yang support di breakout ini, fungsi dari support sekarang berubah jadi resistennya karena sudah turun. Sehingga ketika naik nanti resistennya di sini. Ketika dia breakout, maka fungsi dari resisten ini berubah menjadi support sekarang. Supportnya di sini. Nah, ini bagaimana? Ini tetap support. Support itu bisa banyak, resisten juga bisa banyak. Supportnya di sini, resistennya di sini. Yang tadi. Dia lewat enggak? Kalau lewat namanya breakout. Maka resisten yang awalnya di sini berubah menjadi support. Resistennya di atasnya lagi nanti. Ini resistennya di sini. Kalau dia tidak dilewati, biasanya dia memantul. Kalau dia dilewati, namanya breakout. Breakout berpotensi lanjut naik. Kalau memantul seperti ini, berpotensi dia turun. Ini adalah support resisten. Maka saya sebut di atas resisten ini namanya level. Ini juga level. Jadi level itu kalau saya nyebut level, ini level resisten kalau di atas, support kalau di bawah. Ini levelnya. Kemudian tadi ada namanya retracement. Ya, retracement itu untuk menguji apakah nanti market itu kuat atau tidak. Karena nanti ada retest. Ada retest atau ada koreksi. Ada reversal. Koreksi ini adalah pembalikan sementara. Pembalikan sementara. Sementara reversal pembalikan permanen. Pembalikan permanen. Nah, bagaimana kita mengenali ini masih koreksi atau reversal atau pembalikan beneran? Ya.
Maka kita bahas berikutnya ya. Kita akan bahas kapan market itu akan koreksi, kapan market itu bisa reversal ya. Maka kita bisa menggunakan koreksi ini, atau saya sebut dengan retracement ya, koreksi secara umum ya, bukan koreksi ketika marketnya lagi running naik turun. Kalau koreksi saat running itu berarti begitu trennya naik kemudian turun sedikit, yaitu koreksi saat running. Dimaksud dengan koreksi yang saya maksud di sini adalah ketika marketnya mulai naik kemudian berbalik, mencoba berbalik, ini namanya koreksi nanti. Nah, koreksi atau retrace biasa ditandai di wilayah 50%. Kalau kita menggunakan fasilitas Fibonacci biasanya tidak hanya 50 tapi ditambah dengan 61,8%. Sehingga ketika dia tren sebelumnya naik kemudian setelah itu berbalik jadi warna merah, ini jangan buru-buru sell dulu ya, karena bisa juga nanti keprank. Ini bisa juga karena koreksi, nanti begitu sampai di sini mantul kembali dari pullback, kuat lagi naiknya. Maka harus tahu nanti ya kapan dia betul-betul kuat. Betul-betul kuat kalau dia sudah lewat 61,8% ya, seperti ini.